MBG, makan bergizi gratis akan menjadi fokus dari Soundbites of the Week pada hari ini. Bukannya menjadi solusi, program andalan Prabowo Gibran ini justru bikin masalah baru dan bikin pusing orang tua, guru, bahkan mungkin muridnya juga was-was dikasih MBG. Data dari JPPI menyebut jumlah korban keracunan MBG sudah mencapai lebih dari 6.000 orang. Dan yang bikin kesel lagi pemirsa, meskipun didesak banyak pihak untuk dihentikan sementara, pemerintah seakan nggak peduli, malah digenjot terus jumlah penerima manfaatnya. Boro-boro mencegah stunting dan memperbaiki gizi, jenis menu MBG justru mendapatkan kritik tajam dari ahli gizi Dr. Tan Shotian. Kita lihat bersama. Saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Terwakili banget ya kemarahan dan keresahan masyarakat oleh pendapat Ibu Tan. Dan yang lebih nggak masuk akal lagi pemirsa, ada menu ikan hiu dalam menu MBG. Ikan hiu, Anda bayangin nggak? Anak Anda dikasih makan ikan hiu. Daging ikan hiu ini sering dianggap berbahaya untuk dikonsumsi karena kandungan racun di dalamnya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan ikan laut yang lain. Apalagi kalau dimakan kelompok rentan seperti anak-anak. Ya nggak kaget lah kalau anak-anaknya malah justru keracunan. Diriset dulu atau enggak sih ini sebenarnya menunya? Aduh, geleng-geleng kepala banget rasanya. Dan kalau udah kayak gini sih sebenarnya pihak BGN bukannya hanya perlu evaluasi saja tapi juga harus bertanggung jawab atas kejadian keracunan di berbagai daerah seperti yang dikatakan oleh Ubaid Matraji, koordinator JPPI. Menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah BGN pusat. Karena ini bukan soal kesalahan teknis di level Sukabumi atau pengawasan dari Dinkes yang belum dilatih semua di Sukabumi, tapi ini kenapa terjadi di semua kabupaten kota? Kenapa terjadi di semua provinsi? Berarti ada yang salah dengan sistem yang diterapkan oleh BGN. Nah, menurut saya sampai hari ini BGN belum punya sikap yang tegas untuk menghentikan secara sementara MBG ini sehingga dapat dievaluasi total. Ya. Ya emang betul, kalau memang belum bisa menjamin mutu dan keamanan, hentikan dulu aja deh. Jangan jadikan anak-anak ambisi dari segelintir pihak. Apalagi menggadaikan masa depan anak demi meraup keuntungan. Ini bukan sekedar kelalaian kecil, tapi ini adalah bukti pengawasan dan tanggung jawab yang nol besar. Carut marut ini pun akhirnya direspon Nani Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang sambil nangis terseduh-seduh meminta maaf dan memohon dukungan dari berbagai pihak untuk jalannya MBG. Tapi pertanyaan saya adalah, maaf saja cukup nggak ya? Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia, dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Aduh, Ibu, Bapak yang terhormat, pemerintah yang terhormat, daripada nangis-nangis, mohon maaf, tolonglah MBG ini dievaluasi dan dihentikan dulu. Apakah Anda bisa bayangkan gimana ketakutan orang tua setiap harinya? Anaknya yang dijaga sejak lahir harus mengikuti program mentah yang bisa mengorbankan keselamatan anak. Bisa nggak Anda bayangkan kalau itu terjadi pada anak Anda, gimana responnya? Jadi tolong untuk pemerintah, kalau Anda gagal dalam membuat kebijakan yang menyejahterakan orang tuanya, jangan juga renggut kesehatan anak-anak yang sudah diupayakan dengan seluruh tenaga.